Untuk mengulas soal pertandingan malam tadi dan pilihan strategi dari Patrick Kluivert serta peluang timnas di putaran keempat, kita perbincangkan dengan pengamat sepak bola Binder Singh yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bung Binder. Selamat petang, Mas Yasir. Nah, ini kita sama-sama bahagia ya, timnas Indonesia Ya, menang walaupun cuma 1 gol. Ya. Tapi kalau dari yang Anda lihat seperti apa penampilan timnas tadi malam? Memang kita melihat skor akhirnya 1-0 ya. Kemudian gol juga dicetak dari penalti. Mungkin bagi supporter yang tidak memahami pertandingan sepak bola akan menilai, wah menangnya cuma 1-0, golnya cuma penalti. Tapi perlu dilihat juga berjalannya pertandingan selama 90 menit. Karena selama 90 menit itu para pemain dari timnas kita itu yang sebetulnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Bisa mendominasi jalannya pertandingan. Bisa juga bermain dengan variasi serangan. Dan bisa juga menciptakan total belasan percobaan ke arah gawang dari China. Jadi memang salah satu kesulitan bagi para pemain timnas kita itu adalah finishing. Jadi pada saat timnas kita itu memang cuma menangnya 1-0, tapi secara permainan ini adalah grafis penampilan yang baik. Jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi Anda melihat grafisnya meningkat begitu ya, meskipun sebelumnya ini banyak catatan soal bagaimana finishing dari permainan kita yang kurang epik begitu ya. Nah, tapi yang juga menarik nih, ada beberapa pemain yang akhirnya diturunkan oleh Patrick Kluivert seperti Jakob, kemudian juga Egy yang langsung jadi starter nih. Anda melihatnya ini salah satu strategi dari Kluivert? Ya jelas ini terkait dengan strategi permainan ya. Dan secara keseluruhan kan ada total 7 pemain yang bermain di Liga 1 yang diturunkan oleh Patrick Kluivert ya. Artinya dalam hal ini Patrick Kluivert tidak melihat latar belakang seorang pemain yang berasal dari klub mana. Tapi yang dia lihat adalah kesiapan dari pemain tersebut yang bisa dia nilai dari TC. Kan sebelumnya ada TC. Dan kemudian sesuai dengan taktik yang akan dia pakai, baru kemudian dia memilih pemain-pemain yang akan dia turunkan dari awal, dan juga pemain-pemain yang akan dia turunkan sebagai pemain pengganti untuk menjaga ritme permainan dari timnas. Jadi jangankan pemain yang bermain dari awal, seperti yang tadi Anda katakan, soal Egy yang bermain, ada Jakob Sauri juga yang bermain dari awal kan, sebelumnya kan mereka tidak bermain melawan Bahrain. Betul. Nah, tapi juga pemain pengganti yang masuk, Mas. Salah satunya adalah Beckham Putra. Betul. Ini Ya Beckham kan, Putra ini juga adalah cukup mencuri perhatian begitu ya, walaupun masuknya sebentar gitu, tapi gocekannya itu kalau kita nonton langsung tuh mencari perhatian. Ini Anda lihat seperti apa nih penampilan dari Beckham Putra ini? Iya, kalau saya melihat mental dia kuat ya, dan dia sudah siap untuk pertandingan ini. Artinya sebelumnya dia sudah diinfo bahwa dia kemungkinan, belum pasti, kemungkinan dia bisa dimainkan. Jadi dia sudah harus siap mentalnya. Kalau soal skill kan kita tahu lah, Beckham skillnya memang bagus ya. Bahkan dia pemain lokal produktif di Persib itu Beckham Putra. Tapi mental dia ini siap. Maka itu pada saat dia masuk, dia gak gugup, dia bahkan tidak melakukan kesalahan, dan dia berani duel dengan para pemain China. Dan pinternya Beckham itu bisa menghindar dari tackling-tackling yang cukup berbahaya itu dari para pemain China. Jadi memang pemain-pemain seperti Beckham ini juga memang ideal dimainkan sebagai pemain pengganti untuk bisa tetap menyulitkan konsentrasi dari para pemain tim lawan. Dan saya pikir ini bukan sebuah pergantian pemain yang spekulatif dari Patrick Kluivert. Tapi memang sudah diatur begitu ya strateginya oleh Patrick Kluivert ya. Termasuk malam tadi tidak memainkan Hilgers, kemudian Kevin Dix juga baru dimainkan ke babak kedua. Apakah ini juga bisa dibaca Bung Binder sebagai Patrick Kluivert ini sengaja gitu menyimpan pemainnya untuk nanti melawan Jepang? Iya, artinya bukan untuk melawan Jepang saja, Mas. Artinya untuk pertandingan melawan China, sebetulnya Patrick itu punya plan A dan plan B. Jadi plan A itu dijalankan di babak pertama, plan B di babak kedua pada saat ada pemain pengganti masuk. Nah, karena pada saat para pemain pengganti masuk, coba perhatikan, proses membangun serangannya itu lebih cepat daripada pemain-pemain yang bermain dari awal. Cepat sekali itu. Masuknya Kevin Dix sama Beckham itu bisa membuat alur serangan dari timnas itu lebih cepat nyampe ke pertahanan dari China dengan umpan-umpan kombinasi jarak-jarak pendek, Mas. Jadi menurut Anda nanti pada saat melawan Jepang nih Bung Binder, apakah timnas akan bermain ngotot begitu meskipun saya memastikan ini sudah lolos ke putaran keempat? 1000% akan bermain ngotot.
Ya 1000%, dan saya yakin Patrick Kluivert juga akan menyiapkan strateginya dengan baik. Karena melawan Jepang, walaupun Jepang memang akan menurunkan lapis kedua, tapi Jepang adalah Jepang. Lapis kedua mereka juga adalah pemain-pemain yang bagus. Oke. Dan kita bermain away. Jadi agar mental para pemain ini terjaga, mereka punya mental yang kompetitif, mereka punya mental kemenangan, ya tetap pasti akan ngotot bermain di Jepang. Apalagi baru menang lawan China kan, dan perlahan-lahan chemistry di antara para pemain kan mulai menyatu. Nah, ini juga tidak hanya Jepang begitu, tapi perjalanan dari timnas Indonesia masih panjang. Ada putaran keempat di sana. Siapa yang harus diwaspadai dan apa yang perlu dibenahi oleh timnas? Iya, seharusnya kita sebagai supporter tidak boleh sombong ya. Artinya kita juga tidak boleh mengatakan timnas pasti lolos Piala Dunia, enggak. Ini berat juga. Round 4 ini berat. Meskipun yang lolos ke round 4 kan tidak semuanya adalah tim yang kuat ya kan Mas. Secara peta kekuatan tidak semuanya adalah tim yang kuat, tapi tetap akan berat. Kenapa akan berat? Karena mainnya itu semuanya di venue di luar negeri kan. Kemungkinan yang menjadi tuan rumah kan Qatar dan Arab Saudi untuk 2 grup ini kan. Kemungkinan katanya sih begitu. Oke, jadi memang persiapannya harus lebih matang ya. Jadi sebagai sebuah persiapan begitu, tidak hanya melawan Jepang, tapi bagaimana melawan di putaran keempat zona Piala Dunia zona Asia ini. Kita nantikan ya seperti apa nanti perjuangan dari timnas Indonesia ini. Terima kasih Bung Binder Singh telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, terima kasih.